Selamat pagi. Saya Protansia Kibinu Babi, NPM 33180020. Saya semester 6A, program studi pendidikan biologi, mahasiswa Universitas Timur. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu dari mata kuliah fisiologi hewan, di mana saya disuruh untuk menjelaskan kembali materi pertama sampai materi terakhir pada pertemuan kami. Nah, di sini yang pertama saya bahas itu tentang konsep dasar fisiologi hewan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep dasar fisiologi hewan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu fisiologi hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan fisiologi hewan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari hewan, mekanisme dan cara kerja otak pada hewan. Nah, yang berikut itu kita masuk pada struktur dan fungsi hewan. Nah, pada struktur dan fungsi hewan ini itu ada jaringan dan sistem organ dan sistem organ. Nah, yang pertama itu kita bahas, kita lihat terlebih dahulu itu pada jaringan. Nah, jaringan itu sendiri adalah kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Nah, pada jaringan ini ada beberapa jaringan, ada beberapa bagian jaringan, itu ada 4. Di antaranya itu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, jaringan epitelium itu dia itu berbentuk lapisan-lapisan yang terkemas dengan rapat, dan fungsi dari jaringan epitelium ini adalah dia itu sebagai pelindung bagian luar tubuh bagian luar pada hewan, dan sebagai pelindung pada sel bagian atas. Dan jaringan yang kedua itu jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini dia berfungsi untuk mengikat atau sebagai penyokong. Nah, jaringan ikat ini dia terdiri dari tiga. Dia terbuat dari 3 protein, di mana itu serat berkolagen, serat elastis, dan serat retikuler. Nah, jadi jaringan yang berikut itu adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot di sini itu dia berbentuk serabut, di mana serabut otot yang dia itu mampu berkontraksi. Nah, ada beberapa otot di mana itu ada otot rangka, ada otot jantung, otot dan otot yang terakhir itu otot polos. Nah, jadi yang berikut itu kita masuk pada organ, di mana organ itu adalah kumpulan beberapa jaringan yang melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh. Nah, contohnya itu pada kulit, di mana yang tersusun atas beberapa jaringan atau tersusun dari jaringan-jaringan yang berlapis-lapis. Dan kita masuk pada sistem organ. Nah, ini ada sistem organ beserta fungsinya, bisa dibaca sendiri. Nah, yang berikut itu kita masuk pada konsep homeostatis. Nah, konsep homeostatis ini dia merujuk pada pemeliharaan ketahanan secara keseluruhan di dalam tubuh hewan. Nah, homeostatis ini dia menstabilkan tubuh dengan mengatur lingkungan internal. Nah, proses homeostatis ini sangat penting untuk kelangsungan hidup di setiap tubuh.
di setiap sistem sel dan jaringan tubuh pada suatu hewan. Nah, materi yang kedua itu tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, di sini ada beberapa hewan yang akan saya jelaskan juga dengan bagaimana mekanisme peredaran darahnya. Itu di sini ada 5 hewan yang akan saya bahas, itu diantaranya ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, yang pertama itu mekanisme peredaran darah pada ikan. Nah, mekanisme peredaran darah pada ikan atau Pisces itu adalah di mana darahnya itu dari serambi di serambi dialirkan ke bilik. Nah, lalu dari bilik darah tersebut masuk ke dalam insang dan karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen, sama seperti kita manusia bernapas. Dan berikutnya itu darah dari insang akan melewati aorta dan aorta akan membawa darah kaya dan sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Dan setelah itu darah tersebut dia akan menuju kembali ke serambi dan akan menjadi proses itu menjadi secara terus-menerus untuk ikan tersebut itu bisa bertahan hidup di dalam air. Nah, yang berikut itu pada amfibi. Nah, mekanisme pada peredaran darah pada amfibi ini adalah darah yang ada di seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena, dia masuk melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan. Lalu dari serambi kanan itu darah tersebut dia menuju ke dalam bilik. Nah, lalu darah tersebut dari bilik akan mengalir lagi menuju ke paru-paru dan akan mengikat oksigen serta karbon dioksida dan akan dikeluarkan dari tubuh amfibi tersebut, atau contohnya itu pada katak. Dan selanjutnya itu darah dari jantung akan dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri, dan dari serambi kiri darah tersebut juga menuju lagi ke bilik, dan dari bilik darah akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh katak. Nah, yang berikut itu mekanisme peredaran darah pada reptil. Nah, reptil sistem peredaran darahnya itu pada umumnya itu terdiri dari pembuluh darah dan jantung, di mana jantung ini adalah alat pemompa darah. Dan jenis sistem peredaran darah pada reptil ini adalah sistem peredaran darah tertutup, di mana sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Dan hewan reptil ini juga dia memiliki 2 serambi dan 2 bilik, di mana serambi kanan dan serambi kiri, bilik kiri dan bilik kanan yang diantaranya memiliki sekat. Nah, yang berikut itu mekanisme cara kerja sistem peredaran darah pada reptil atau mekanisme peredaran darah pada reptil. Nah, reptil ini sistem peredaran darahnya itu atau sistem pernapasan pada reptil ini di mana darah yang banyak mengandung karbon dioksida dia masuk melalui serambi kanan, dan dari serambi kanan dia menuju lagi ke bilik kanan, dan kemudian
bukan bilik kanan tapi serambi kanan, dan dari serambi kanan dia masuk lagi ke bilik kanan dan ke organ jantung, dan kemudian dialirkan lagi ke paru-paru. Dan ketika darah itu berada di paru-paru, karbon dioksida akan digantikan dengan karbon dioksida, di mana terjadi pemompa atau lalu dari paru-paru dialirkan ke serambi kiri, diteruskan ke bilik kiri, dan dikeluarkan dari bilik kiri. Darah dialirkan ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi. Nah, yang berikut itu mekanisme peredaran darah pada aves. Nah, peredaran darah pada aves ini adalah darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari jaringan jantung, dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh, di mana darah ini melewati pembuluh arteri. Dan yang berikut itu mekanisme peredaran darah pada mamalia. Nah, mamalia ini misalnya pada manusia, contohnya pada kita manusia. Nah, di mana alat-alat peredaran darah pada manusia itu ada arterium kanan, arterium kiri, dan ventrikel. Nah, arterium kanan ini dia berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah akan oksigen atau O2 dari seluruh tubuh. Dan arterium kiri ini dia berfungsi sebagai penerima darah yang kaya akan oksigen. Nah, yang ventrikel kanannya itu dia berfungsi untuk menerima darah dari atrium dan dipompakan ke paru-paru dan disalurkan kembali dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, yang berikut itu kita masuk pada sistem pernapasan pada hewan. Nah, di sini ada beberapa hewan. Yang pertama itu protozoa. Contohnya itu amoeba, di mana biasanya sistem pernapasannya itu mengandalkan keluar masuknya udara secara difusi. Dan insekta itu proses pernapasan atau sistem pernapasannya itu dinamakan dengan trakea, atau dia itu bernapas dengan alat pernapasan yang bernama trakea. Dan cacing dia itu bernapas dengan proses difusi. Yang berikut itu reptil. Reptil ini sistem peredaran darahnya itu biasanya menggunakan paru-paru dan juga cenderung mirip dengan aves, dengan saluran pernapasan yang terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Nah, pada Pisces itu sistem pernapasannya itu menggunakan 4 insang. Nah, aves, proses pernapasan pada aves itu dia memiliki dua sistem pernapasan. Itu yang pertama itu trakea dan faring. Yang berikut itu sistem pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia ini dia bernapas melalui yang pertama itu rongga hidung, dan yang kedua itu faring, yang ketiga itu trakea, bronkus, dan selanjutnya itu ke paru-paru. Mamalia ini contohnya kita pada manusia, di mana pernapasan itu pada dada dan pernapasan pada perut. Yang berikut itu amfibi. Nah,
Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan juga di sistem perairan. Nah, sistem peredaran darahnya itu pada amfibi ini dia menggunakan paru-paru. Dan yang terakhir, materi yang berikut itu pentingnya suhu pada hewan dan interaksi panas antara hewan dan lingkungannya serta termoregulasi hewan, endoderm dan ektoderm. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui tentang apa itu termoregulasi. Nah, termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Nah, yang berikut itu mekanisme perubahan panas pada tubuh hewan. Di sini ada 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Di mana konduksi itu adalah perubahan panas pada tubuh hewan karena kontak langsung dengan suatu benda. Dan konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara yang cair di mana pada permukaan tubuh. Dan radiasi adalah emisi dari energi atau elektromagnetik, contohnya itu pada sinar matahari. Nah, evaporasi adalah proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan ke dalam bentuk gas atau dalam bentuk gas. Nah, yang berikut itu kita masuk pada reproduksi hewan. Nah, reproduksi artinya suatu proses biologi di mana individu baru diproduksi atau dengan cara untuk mempertahankan kehidupannya atau mempertahankan garis keturunannya itu pada setiap hewan, termasuk kita manusia juga. Lalu yang berikut itu reproduksi seksual. Reproduksi ini ada 2 bagian, di mana itu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Di mana reproduksi seksual ini adalah keterlibatan antara 2 makhluk hidup yang berjenis kelamin itu berbeda-beda. Misalnya kita pada manusia itu misalnya wanita melakukan hubungan seksual bersama seorang laki-laki. Dan reproduksi aseksual itu tanpa melibatkan individu lain, di mana dia itu melakukan pembelahan sel bakteri menjadi 2, artinya dia itu bisa melakukan proses reproduksi dengan sesama jenis makhluk hidupnya. Dan reproduksi aseksual atau vegetatif ini dia itu umumnya terjadi pada hewan vertebrata, dan dia itu tidak melibatkan alat reproduksi. Itu reproduksi pada aseksual, di mana ada 3 cara pengembangbiakan, itu adalah fragmentasi, tunas, dan pembelahan sel. Nah, yang berikut itu reproduksi seksual pada hewan. Nah, reproduksi seksual pada hewan ini, di mana yang tadi saya katakan bahwa reproduksi yang melibatkan 2 makhluk hidup yang berbeda-beda jenis kelamin. Contohnya itu pada misalnya pada ayam jantan dan ayam betina yang melakukan hubungan seksual. Dan pada kita manusia juga pada laki-laki dan pada perempuan. Nah,
proses pembuahannya itu secara fertilisasi dan pembuahan yang terjadi dalam tubuh induk betina, di mana itu proses peleburan sel jantan dan sel betina. Nah, fertilisasi di luar tubuh induk betina dinamakan dengan fertilisasi eksternal. Nah, yang berikut itu proses pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu disebut dengan gametogenesis. Nah, ada dua, itu adalah spermatogenesis dan oogenesis. Di mana spermatogenesis itu adalah suatu proses pembentukan sel kelamin jantan, dan begitupun pada oogenesis. Oogenesis itu pembentukan sel kelamin pada hewan betina. Yang berikut itu kita bahas pada vivipar. Nah, vivipar ini adalah hewan yang memiliki embrio, di mana embrionya itu berkembang untuk mendapatkan makanan di dalam uterus atau rahim pada induk dari hewan tersebut, di mana itu contohnya pada sapi dan gajah dan juga harimau. Nah, ovivipar itu di mana embrionya itu berkembang di dalam telur. Itu misalnya pada ayam, telur buaya, misalnya pada hewan yang sudah saya sebutkan. Dan ovivipar itu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur tetapi berada di dalam tubuh induknya. Nah, sekian dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.